Untuk kalian yang klik video ini, aku mau setiap dari kalian stop untuk haus pengakuan dari orang lain. Kenapa? Karena video ini adalah video untuk kalian yang sering cari-cari pengakuan dari orang lain, atau bahasa zaman sekarangnya, sering haus validasi. Setiap dari kita penting untuk punya lingkungan yang suportif, dimana waktu kita down ada yang nyemangatin, waktu kita lagi semangat, kita lagi perform ada yang apresiasi, waktu kita penampilannya lagi bagus ada yang muji. Itu adalah lingkungan yang bagus, lingkungan yang sehat, lingkungan yang bisa bikin kalian percaya diri untuk jadi diri kalian. Itu nggak ada salahnya sama sekali. Tapi masalahnya itu dimulai dan akan jadi penyakit kalau misalnya kalian mulai bergantung 100%, taruh kepercayaan diri kalian, taruh identitas kalian di omongan orang lain, di pujian orang lain, apalagi di orang lain itu sendiri. Kalau misalnya nggak ada orang lain yang nyemangatin, kalian nggak bisa semangat. Nggak ada orang lain yang puji, kalian jadi males-malesan. Nggak ada yang apresiasi, kalian jadi seenaknya sendiri. Itu adalah tanda-tanda di mana kalian termasuk atau tergolong sebagai orang yang quote on quote haus validasi atau haus pengakuan orang lain. Lingkungan yang bisa bikin kalian percaya diri, lingkungan yang bisa bikin kalian termotivasi, memang kalian harus cari lingkungan yang kayak gitu. Tapi kalian nggak boleh gantungin motivasi kalian, semangat kalian, apalagi prinsip kalian atau nilai diri kalian dari omongan orang, dari validasi orang atau dari pengakuan orang. Sebelum kita lanjut, kenalin, namaku Jeremy, dan di video kali ini aku akan bahas tentang bahayanya dari setiap kita kalau kita tergolong ke kategori orang-orang yang haus validasi. Dan aku juga akan bahas gimana caranya setiap dari kita itu bisa stop untuk haus pengakuan orang lain, supaya setiap dari kita itu bisa yang namanya secure dengan diri kita tanpa perlu ada yang namanya validasi atau pengakuan orang lain. Ini ada satu bahaya yang setiap dari kamu itu perlu untuk paham. Kalau misalnya kamu masih sering cari pengakuan atau cari validasi dari orang lain, bahayanya adalah kamu jadi taruh value dirimu atau nilai dirimu ke pandangan orang lain. Ada orang yang ngerasa nggak berharga karena diomongin jelek sama temennya. Ada yang ngerasa down terus-terusan karena diomongin dari belakang. Ada yang kerjanya jadi nggak niat gara-gara nggak diapresiasi, nggak dipuji. Itu adalah dampak dari kalau misalnya setiap dari kita itu haus pengakuan dari orang lain. Makanya penting sekali untuk setiap dari kita itu bisa build ourselves up. Kita bisa bangun nilai diri kita sendiri tanpa perlu pengakuan orang lain. Kita perlu juga punya pandangan yang benar tentang diri kita. Ada juga tipe orang yang nggak ngerasa diri mereka berharga karena postingan mereka itu nggak di-like. Mereka misalnya posting foto di Instagram, ada 5 foto, terus mereka overthinking sendiri. Aduh, si Budi kenapa belum nge-like ya? Si Tasya kenapa belum nge-like ya? Mereka coba untuk kirim di DM. Halo, tolong like postinganku ya. Itu adalah contoh-contoh haus validasi. Karena mereka mungkin takut yang like mereka itu sedikit. Bukti-bukti dari orang-orang ini haus validasi adalah mereka gantungin nilai diri mereka. Dan mereka baru merasa berharga kalau misalnya like postingan mereka banyak atau followers mereka banyak. Itu adalah kesalahan yang dilakuin sama banyak orang di zaman sekarang untuk bisa tentuin nilai diri mereka. Mereka baru ngerasa aman kalau misalnya di like sama ratusan orang. Mereka baru ngerasa aman, ngerasa percaya diri kalau misalnya followers mereka di atas berapa ribu misalnya. Padahal kebenarannya itu adalah cara pandang yang paling salah. Untuk setiap dari kita itu bisa nilai diri kita. Ada dulu satu temen waktu SMP yang punya cita-cita jadi dokter. Dia dari kecil didukung sama family-nya, sama orang tuanya. Tapi mulai masuk sekolah, dia ngomong ke teman-temannya mau jadi dokter, tapi teman-temannya nggak ada yang mau jadi dokter. Terus pada bilang, oh jadi dokter itu susah, kamu yakin mau jadi dokter? Akhirnya dia pelan-pelan karena teman-temannya nggak ada yang dukung, dia coba untuk ganti jurusan dan samain sama teman-temannya. Padahal tanpa validasi dari orang lain, tanpa pengakuan dari orang lain, kamu harus bisa tentuin apa yang kamu mau, apa yang jadi tujuan hidupmu. Selama itu adalah hal yang benar, selama itu nggak merugikan orang, kamu harus bisa punya keputusan yang kuat. Dan setelah kamu putuskan, fokus untuk sampai ke tujuan. Dan jangan gampang untuk istilahnya diombang-ambing sama temen. Ada satu quotes yang aku suka, yaitu adalah cara paling jelek, cara paling buruk untuk kita bisa menjalani kehidupan setiap kita adalah dengan menggantungkan identitas kita ke approval atau ke persetujuan orang lain. Beberapa alasan kenapa kamu perlu untuk stop yang namanya haus pengakuan orang lain atau cari-cari validasi ke orang lain adalah yang pertama, karena orang itu bisa bikin kalian down. Memang lingkungan yang sehat itu kalian perlu. Orang-orang yang istilahnya secure sama suportif itu banyak. Tapi nggak jarang, banyak orang juga itu bisa bikin kalian down. Dan orang yang sama yang bisa bikin kalian termotivasi, waktu-waktu mereka juga bisa kecewain kalian dan bikin kalian down. Makanya kalian perlu untuk punya pandangan yang benar tentang diri kalian. Karena orang bisa salah dan bisa bikin kalian kecewa. Yang kedua, nggak akan ada orang satupun
yang akan di sisi kalian 24/7. Nggak akan ada satupun orang yang akan ada di sisi kalian setiap waktu. Jadi apapun yang terjadi ke hidup kalian, kalian harus bisa tanganin masalah kalian sendiri. Kalian harus bisa istilahnya quote on quote semangatin diri kalian sendiri, karena nggak selamanya orang akan ada di sisi kalian. Karena sesimpel mereka punya kesibukannya masing-masing, dan mereka juga bisa kadang-kadang down. Jadi every one of you must build yourself up. Kalian harus bisa bangun kepercayaan diri kalian sendiri. Kalian harus bisa untuk istilahnya semangatin diri kalian sendiri. Dan alasan yang ketiga, kenapa setiap dari kalian itu perlu untuk stop haus pengakuan dari orang lain, adalah karena kalian nggak bisa bikin semua orang setuju sama kalian. Kalau kalian terus-terusan untuk haus pengakuan orang lain, haus approval orang lain, haus validasi, kalian nggak akan bisa sampai ke tujuan kalian. Karena cepat atau lambat, begitu ada 1-2 orang yang nggak setuju sama kalian, kalian akan ganti rencana kalian. Dan finally, kalian nggak akan punya satu tujuan yang jelas, satu tujuan final. Karena sesimpel nggak akan ada satu orang pun yang bisa setuju semua hal sama kamu. Nggak peduli sebaik apapun rencanamu, nggak peduli sebrilian apa, sekeren apa rencana kalian, pasti tetap akan ada orang-orang yang nggak setuju sama kalian. Dan itu normal, karena pikiran setiap orang itu beda-beda. Pernah beberapa tahun lalu aku mimpin suatu organisasi di SMA aku. Waktu awal-awal aku mimpin, aku punya satu tujuan, yaitu organisasi dari tahun ke tahun itu harus punya yang namanya growth, harus punya yang namanya pertumbuhan. Makanya aku bikin movement, aku bikin banyak acara, aku bikin contohnya 5 seminar. Apakah semua orang setuju aku bikin rencana kayak gitu, aku bikin blueprint kayak gitu? Tentu enggak. Tapi apakah aku bisa menyenangkan semua orang? Nggak bisa juga. Karena kalau setiap ada anjing yang menggonggong quote on quote, itu aku ladenin, aku nggak akan bisa sampai ke tujuanku. Dan kalau setiap komentar, setiap kritik itu ditanggepin, dan kita selalu ganti rencana setiap kali ada kritik, apalagi yang cuma kritik iseng ya, kita nggak akan jalan-jalan, kita nggak akan mulai-mulai. Dan alasan terakhir, dan ini nyambung ke poin sebelumnya, kenapa setiap dari kita itu harus stop untuk haus validasi, haus pengakuan orang lain, adalah karena kita akan hilang arah. Udah aku jelasin dari tadi, kalau kita terus-terusan haus pengakuan orang lain, cari-cari validasi orang lain, kita nggak punya tujuan yang jelas. Karena setiap kali kita dapat kritik, setiap kali kita dapat komentar yang jelek, kita ganti rencana kita. Makanya kita harus bisa decide, kita harus bisa tentuin apa yang jadi tujuan kita. Selama itu nggak merugikan orang lain, kita harus bisa terus untuk gerak maju. Oke, kita udah bahas alasan-alasan kenapa setiap dari kita harus stop untuk istilahnya kejar yang namanya pengakuan orang lain. Sekarang aku bakal bahas tips-tips dan cara-cara step by step gimana setiap dari kita itu bisa stop untuk kejar-kejar atau cari-cari validasi orang lain. Yang pertama, jangan biarin self-worth atau nilai diri kita tentuin atau dikontrol sama orang lain. Hidup kalian itu nggak akan pernah bisa upgrade kalau kalian terus-terusan haus validasi dari orang lain. Hidup kalian akan naik turun kayak roller coaster kalau kalian terus-terusan cari approval, cari pengakuan orang lain. Kalian bisa ngerasa tiba-tiba lagi di atas banget karena ada yang muji, tapi the next day begitu ada yang istilahnya ngelemparin kata-kata yang agak pedes, kalian bisa down banget. Itu dampaknya kalau misalnya kalian nggak punya self-esteem atau pengakuan diri yang benar atau gambar diri yang benar tentang diri kalian. Next, cara kedua untuk setiap dari kita itu nggak haus pengakuan orang lain adalah setiap dari kita perlu untuk ambil kontrol tentang apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri. Kita harus bisa tahu kita itu siapa. Kita harus bisa secure dengan diri kita sendiri tanpa perlu diakuin sama orang, tanpa perlu approval orang. Dengan gitu, walaupun banyak hal-hal eksternal, hal-hal di luar kalian yang coba untuk bikin kalian down, tapi kalau misalnya di dalamnya kalian punya pandangan diri yang benar tentang diri setiap kalian nggak akan gampang untuk down. Nggak ada yang puji, kalian tetap bisa semangat. Kalian juga nggak akan frustrasi waktu nggak ada yang istilahnya semangatin kalian. Dan cara terakhir untuk setiap dari kita bisa punya pandangan diri yang benar dan nggak haus validasi orang lain adalah kita harus bisa belajar bangun yang namanya pandangan yang benar tentang diri kita sendiri. Cara paling gampang, cara paling praktikal itu kira-kira gimana? Adalah dengan cara kita tepati janji ke diri kita sendiri. Kita perlu untuk belajar, untuk convince, untuk ngeyakinin diri kita sendiri. Gimana caranya? Dengan cara kita buat janji sama diri kita sendiri. Besok pagi, aku bakalan bangun pagi, ngerapiin kamar, habis itu aku bakalan olahraga. Dengan kalian tepati satu-satu janji yang udah kalian bikin sama diri kalian sendiri, di situ kepercayaan diri, nilai diri kalian itu akan bisa meningkat dan akan lebih yakin sama diri kalian sendiri. Kalian akan lebih percaya sama diri kalian sendiri. Dari sana kalian akan pelan-pelan ngerasa secure
ngerasa aman, tanpa perlu pengakuan, tanpa perlu validasi dari orang lain. Intinya, kalau misalnya di dalam kalian ini udah aman, walaupun banyak hal-hal dari luar yang coba untuk nyerang kalian, coba untuk jatuhin kalian, kalian akan susah untuk bisa down. Dan yang terakhir, untuk setiap dari kita itu nggak haus pengakuan atau validasi dari orang lain, adalah lakuin apa yang perlu kita lakuin setiap hari itu sebaik-baiknya. Kita lakuin semaksimal mungkin dan kita fokus dengan apa yang bisa kita kontrol. Kita nggak bisa kontrol orang lain mau ngomong apa tentang kita. Kita nggak bisa kontrol orang lain ini mau ngapain ke kita. Tapi hal-hal yang bisa kita kontrol adalah pandangan diri kita tentang diri kita sendiri. Dan dari sana kita akan pelan-pelan bisa stop untuk haus pengakuan orang lain. And yeah, that's all.